Duh, lama banget sih. Gue lapar banget nih. Ojek online dari tadi ada. Oh, pas. Gue lapar banget. Lama, emang lama kelamaan deh. Ya, tuh nyampe makanan gue. Kok kayak kenal ya? Siapa? Ya, Siapa? kemarin kita Makanan saya, Bu. Saya nungguin dari tadi lama. nggak kenal gue. Kok Bapak? Pas banget. Kok bisa nganterin makanan gue ya? Gue pikir ini kok di handphone tulisannya bukan Karen Delano sih Ya tulisannya. enggak, kan nggak pakai nama gue. Ya Nanti Allah. dikerjain lagi. Ini beneran bawa makanan? Ini. Bawa makanan gue, Po Babai. Nah ini tuh, ini kan. Oh, yang nganterin artis juga ternyata nih. Masuk ngobrol-ngobrol. Pas banget makanan nyampe, lebih baik ngobrol sama gue, Po. Po, masuk, Po. Yuk, Po. Aduh, pas banget nih, Aduh, kita bakalan ngobrol deh. Pas banget nih, pas banget. Aduh, seneng banget. Kok bisa-bisanya ya, Po? Alhamdulillah, Po. Kok bisa, Po, yang bawain Baik. makanan? Aduh. Tadi ini gua matiin dulu. Iya, matiin Gue dulu. selesain aja ya langsung ya. Udah dianterin tuh makanan, nggak jadi lapar dia gue ya. Mendingan langsung ngobrol aja sama Po Babai, ya kan? Bener gak? Ini customer-nya gue kasih bintang 5 kan nih? Bintang 5 gue kasih 10 deh bintang nih. Iya kan? Po Babai, aduh pas banget. Emang ini gue tuh dari tadi udah beberapa teman-teman artis kan yang datang ke sini ngobrol sama gue di ruang cerita Delano. Ini nih ceritanya ruangan gue di YouTube gue, Po. Pas lapar nungguin bintang tamu selanjutnya ternyata ada Po Babai yang nganterin. Seger amat, Po. Alhamdulillah, kan gue abis dikepetin cuka jadi segar. Teman-teman, pastinya udah kenal sekali nih sosok satu ini, Po Babai ya. Pas banget tadi gue lagi lapar, udah pesen kelamaan setengah jam apa 45 menit. Lama banget di makanan kagak nyampe-nyampe. Yang ngantri, sabar. Ngantri ya? Iya, namanya kita ini kan ada weekend. antrian. Oh, iya, Belum bener. lagi dia masak Nggak dulu. bisa dong kan, namanya juga udah ojek online khusus untuk nganterin makanan, harus cepet dong. Kan nggak tahu orang lapar. Nah, nggak bisa begitu lah, ada prosedurnya. Oh, Ada prosedurnya, mereka masak dulu. Kalau mereka udah mateng, Iya. baru kita dipanggil nih. Oh, gitu. Begitu, nggak langsung kita dapat. Ntar customer nunggu lagi. Kagak mau, tapi kalau gue sebagai orang yang pembeli maunya cepet langsung nyampe. Kalau gue Masak emang sendiri, masak sendiri. Iya bener juga ya, masak sendiri. Dia lebih galak loh ternyata. Oh Babai, apa kabar? Alhamdulillah. Sini deketan Baik. sama gue. Dikit. Dikit aja. Aduh. Gitu ya. Oh Babai, ini kan kita udah pernah ketemuan ya. Udah. Waktu di pagi-pagi Ambiar. Betul. Aduh, siapa yang nggak kenal Po Babai, guys? Ah, Iya banyak kan? yang nggak kenal. Ini Nah, tadi buktinya gue beli, nggak ada yang kenal gue. Ya pakai masker, pakai topi, bagaimana bisa kelihatan? Coba kalau dibuka pasti udah kenal langsung. Po Babai ini namanya viral sekali. Kalau gue sih kenalnya dari Maret 2020, gue tahu banget udah punya TikTok. Ya di saat itu tuh sebenarnya TikTok belum sebenarnya sampai kayak sekarang ini. Tapi gue tuh adalah juga orang yang ngefans banget ngeliatin ini perempuan ngomongnya udah Betawi. Terus apa bahasanya? Oke deh. Gimana nih? Oke. Bye-bye. Oke, bye-bye. Itu tuh khas banget loh. Ya, sampai pada akhirnya namanya menjulang tinggi, makin tinggi. Amin. Followers makin banyak di Amin, TikTok. Ih, luar biasa sekali loh. Bahasanya kalau gue mau bukan follower. Ngapain dong? Saudara online, coy. Oh, saudara. Iya, kalau follower kesannya kayaknya kita ini banget ya Oh, iya kan. bener. Oh, iya bener, Ini yang bener. jadi saudara, karena apa? Karena gue pasti ketemu sama mereka satu persatu. Benar. Guys, ini ruangan gue, ruang cerita Delano. Jadi gue bebas bercerita, apalagi dengan tamu gue sekarang ini, Po Babai, ya, yang tentunya punya banyak cerita di dalam kehidupannya dia. Apalagi kemarin ketemunya di pagi-pagi Ambiar, nggak komplit ceritanya. Gue tuh gemes banget, pengen tahu komplit cerita dari kehidupannya. Cubit, kalau gendut cubit. Iya benar. Tapi Po Babai ini yang bikin gemes juga ya, waktu di pagi-pagi Ambiar kemarin dia datang sama 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil banget. And they are so lovely, guys. Gila, mereka tuh kayak apa sih namanya, huggable banget anak-anaknya, cakep-cakep banget. Dari mana Alhamdulillah. sih bisa cakep, Ki? Dari mana ini? Kan gue cakep. Kagak. Ya bisa dong, kelihatan. orang Iya, ngomongnya rambut karena baru dicat aja dicakep. Kemarin kagak dicat begini, ada sih ah.
Iya kan? Dari bapaknya kali. Dari bapaknya ya. Laki gue kan ganteng coy. Iya bener. Untung dapat laki ganteng. Nah ya? itu dia. Gue rasa lu ngeliat gue. Anu kali ya, siwer kali matanya coy. Iya bener. Po Babai, sebelum kita ngelanjutin ngobrol ya, Po Babai ini aktif di media sosial. Aktif. TikTok. Yang Dimana sebenarnya gue sendiri pribadi guys main TikTok tuh sebenarnya oh my god man, gue tuh sampai kayak gini, gila nih TikTok gimana sih, males banget gue konten mikirin konten, ntar diedit lah, mau ngomong apa, males gitu pok gue. Kalau gue tuh mainannya udah ngobrol aja di YouTube sama Instagram. Tapi waktu TikTok ada, diajarin, dikasih tahu sama temen-temen, tapi gue males pok, kayak gini. Aduh, gue harus ganti-ganti baju, ntar baju kan ada tuh yang model apa ganti baju, ada orang yang joget-joget, gue udah coba joget-joget, kagak bagus jogetan gue, mau nyeloteh apa, aduh gue bagaimana nih, gue mau bikin konten apa, tapi sosok yang satu ini ya, Pok Babai ini, dia tuh pinter banget mainin TikTok loh. Jadi gimana ceritanya sih awalnya kok bisa kepikiran TikTok gitu? Awalnya gimana? Awalnya diajarin sekolah dia sekolahin namanya sekolah mana itu kalau enggak, awalnya itu kan dulu gue 2020 kena covid pakai V. Iya covid. Iya terserah gue bener juga sih. Gue kena covid, gue di Wisma Atlet kan. Nah sebenarnya gue udah dijapu itu. Dejavu. Ya dejapu begitu ya. Dejapu. Kalau gue bakalan dikirim ke Wisma Atlet, kalau ntar gue bakalan begini begitu gitu ya. Nah gue bingung, gue ngapain ya di Wisma Atlet ya? Makan tidur. Gue lihat-lihat, gue bikin akun TikTok gitu kan. Nah emang waktu itu kagak ada gejala gitu? Nggak ada? Oh ada, gue ada. Ada? Demam gitu, sesak napas? Gue bukan demam, gue tuh lemes, letih, lesu, loyo, lunglai. Beli tolak angin aja. Enggak, gue bener-bener yang drop. Yang waktu di Wisma Atlet, nggak tahu mau ngapain, bosan. Nggak tahu gue bingung nih, gue mau ngapain di Wisma Atlet. Gue emang main tuh IG. Tapi kan, gue tertarik nih TikTok nih. Kan dia ada make-up-nya, apa segala macam gitu ya. Iya begitu dah, pokoknya macam-macam dah. Udah gue bikin aja. Gejala COVID yang gue alamin, cek begitu kan. Itu awal pertama? Awal pertama. Abis bikin video, chat gue matiin, gue ituin, gue pingsan. Gue nggak tahu tuh bagaimana tuh video ngalirnya gimana, gue nggak ngerti. Pingsan kenapa? Ya karena gue kan apa ya? Ya mungkin drop banget kali ya, banget. Kita kan di kamar sendirian. Oh sendiri ya? Sendiri, kita satu kamar satu orang. Nah gue nggak tahu dah tuh. Pokoknya tiba-tiba gue inget gue bangun, gue telepon tuh udah banyak ya kan. Ada temen gue yang ngabarin, "Mak, lu jadi artis TikTok," katanya gitu. Artis TikTok gue gitu ya. Iya katanya, lu ngaco lu lihat TikTok lu. Gue lihat tuh TikTok gue buka 20K begitu kan. Gue telepon anak gue, Dila, ini TikTok mama nih 20K nih artinya apa? Katanya, itu artinya 20.000 katanya. 20.000? Maksudnya bagaimana? Wih, follower mama banyak itu kata dia. Gue penasaran, gue lihat lagi, nambah lagi, gue lihat lagi. Itu dalam hitungan jam itu nambah. Jadi pas kita buka ntar ada yang merah-merah begitu kayak pemberitahuan begitu kan. Notifikasi. Oh iya notifikasi gitu kan. Kata gue, 1.000. Ya, 1.000 gitu kan. Iya. Wah, kok ini sekarang jadi udah tuh. Udah berjalan waktu, wah gue jadi makin semangat dong. Gila, gue makin semangat. Apaan lagi nih? Sebenarnya gue nggak pernah mikir. Nggak pernah kepikiran mau mulai TikTok juga sebenarnya? Nggak. Dan nggak pernah. Nggak kepikiran juga itu jadi viral. Nggak. Pertama kali. Dan gue nggak tahu, kata dia, lu masuk FYP, sampai gue tanya FYP apaan? Karena emang gue nggak ngerti. FYP itu artinya video lu tuh viral, bisa dilihat banyak orang, kata dia begitu. Ya tuh kalau dilihat banyak orang emang kenapa? Si bego katanya, kalau dilihat banyak orang lu terkenal tolol katanya. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti gue, ya kan? Orang siapa? Lu kan sampai gue diginiin, bego lu kan susah, ntar lu bisa dapat duit dari situ katanya. Cara dapat duitnya gimana coy katanya. Oh gitu. Iya gitu. Awalnya tuh kayak baru gitu. Setelah itu bikin konten lagi. Nah terus bagaimana itu ceritanya? Oke, bye-bye. Gimana? Oke, bye-bye gitu. Ya sebenarnya gue. Dari mana itu? Kalau itu emang dasarnya gue kalau pergi main gitu. Kadang gue suka, coy gue balik dulu ya. Oke, bye-bye. Gitu. Jadi orang, oh si Babai datang. Nah karena gue, kalau kita di perojolan juga kan kalau buat cewek dipanggilnya empok.
Oh. Gitu. Jadi bukan oke. dari sisi Betawinya aja. Kalau ojol cewek pasti dipanggil empok. Empok. Oh, Jadinya gitu. jadilah Pok Pok Babai Babai. gitu. Oh gitu, bukan karena dari keluarga atau di Oh, bukan. tempat area tinggal tuh mereka nggak panggil Pok Babai dong? Enggak. Enggak ya, dipanggilnya apa kalau di keluarga sama di Mama lingkungan? Pebi, Mama Ape begitulah biasa Mama aja sih. Pebi? Dari mana tuh Pebi? Anak gue, Pak. Iya benar-benar. Loh, sebenarnya Pok Babai ini ada Betawinya. Betawi, orang Betawi. Bukan Betawi asli. Kalau Betawi yang menurut gue, ini menurut gue yang dinamain Betawi asli kan sebuyut-buyut lu dulunya Betawi. Kalau gue kan masih ada campurannya, campuran Jakarta, ade orang ini udah orang bule-bulenya dikit. Iya, apaan? Iya, Dari ada. mana? Pokoknya gue kayak bule kan. Ada Arabnya juga kali ya. Iya. Iya, ada ya. Kakek gue Kakek. orang Arab. Pantesan nggak kelihatan. Iya kelihatan. Kelihatannya ke anak. anak. Kalau gue emang hidung gue pesek gede Bener, gitu. Tapi kan bener. anak gue ganteng kayak Arab. Iya bener. Nada rendah dong lu. Tapi Po Babai berarti udah berapa lama tuh main TikTok tuh? Udah ada 2 tahun, belum nyampe ya? Main TikTok mau setahun nih. Mau setahun ya? Mau setahun. Lebih lah ya, berarti Po udah mainan TikTok. Belum ada. Belum ada? Belum. Oh belum ya? Belum. Pokoknya dari awal deh sampai sekarang. Berarti pengaruhnya besar ya jadi terkenal ya? Banyak banget. Gitu ya? Banyak banget ya? Apa tuh? Endorsan masuk nggak? Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah ya? Ya bisa dibilang gue hidupnya dari sosmed lah sekarang, coy. Sekarang, dibandingkan ngojol. Iya. Nah, kalau ngojol sendiri tuh sebenarnya sampai sekarang masih jadi kerjaan atau konsentrasinya cuma di media sosial doang? Masih lah. Masih? Masih terima orderan gitu? Masih. Itu banyak banget tuh orang kadang ngomong katanya, "Nih Mpok ojol beneran apa bukan?" katanya pada Kayak gue ragu pada nggak percaya deh, kayaknya gitu. konten dah. Nih, Mana, coba? gue tunjukin Mana? sembarangan buat Konten konten lo. kali. Nih aplikasi gue no. Nih ada Go Partner tulisannya. Tuh, baca namanya. Ulfa. Tuh nama Oke, asli bener. gue. No, gue bisa masuk kan. Oh, berarti terima orderan tuh. Tuh. Oh, beneran lo dia masuk tuh, beneran tuh di sini tuh. Tuh. Po Ulfah namanya. Apa dilemot banget ini. Iya. Oh, kagak ada sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi berarti pekerjaan sebenarnya utama awalnya memang dari ini. Ojol. kan? Ojol. Ojol. Tapi apa yang membuat, kan Po Alfa kan ibu, perempuan. Ulfa. Po Ulfa gue mau manggilnya. Udah Babai aja deh yang gampangan. Gitu ya. Abis ntar ke Alpa-Alpa ntar orang jadi. Po Babai ini kan perempuan, ibu. Iya dong. Kan seharusnya ngurusin rumah tangga di rumah, ibu rumah tangga. Kenapa milihnya ngojol? Kok berani banget? 8, gue kagak punya pendidikan. Terus Emang lulus apaan? lulus drop out. Drop out. Oh no. Semea gue dulu. Semea. Nggak lanjut lagi tuh. Nggak lanjut. Nggak lanjut lagi. Terus? Terus umur gue udah tua. Iya, drop out. Drop out sekolah, terus kan gue udah tua kan. Gue sih pengen jadi direktur gitu, kan kagak mungkin coy. Ya kan? Manajer gitu ya. Ya tuh, kagak mungkin. Iya. Tapi kan ada pekerjaan lain, Po. Misalnya jual makanan, buka warung Udah gitu, pernah. warung nasi gitu. Udah Jadi pernah. nggak ninggalin rumah, kan ngojol pakai motor, nggak takut kecelakaan. Ya, gue yakin kok kalau Allah pasti ngelindungin gue. Makanya gue setiap pergi gue baca doa gue modal banyak coy. Gitu ya. Iya, doa gue banyak sebelum berangkat. Insya Allah gue selalu dilindungin. Asal doanya jangan di jalanan begini kan ya tabrak juga. Iya kan? Kadang gue begitu Masa sih? sambil naik motor ya kan. Gue baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Tapi kan nggak Al-Falaq, merem Anas. dong. Yang nggak merem lah baca Iya, doa itu kan baca maksudnya aja. gue takutnya lu merem kan. Nanti udah kelar, amin udah begitu. Iya benar, iya benar. Nah, walaupun ada kesempatan untuk warung nasi lah apa, nggak Ada. berhasil. Nggak berhasil. Kenapa Kayaknya itu? jiwa gue tuh bukan di dagang kayaknya deh. Jiwanya kemana? Kayaknya jiwa gue, ngelayanin orang dah begitu. Oh, jiwanya lebih ke sana, nggak melayani lah ya. Nah, resikonya tinggi banget kan sebagai seorang perempuan. Walaupun gue juga pernah loh dapat ojol, bukan makanan sih, yang bener-bener nganterin gue pergi gitu ya. Pernah tuh gue dapetin perempuan. Cuma kalau perempuan yang bawa kan lebih lamban lah ya sebenarnya dibandingkan Ayo, laki-laki. nah ini dia nih
customer-nya jadi modelan gue kesel begini. nih. Gue bilang gini, aduh lama banget sih mbak nih, gue buru-buru nih. Ya gitu lu gue. salah coy. Jadi gini, jangan pernah menganggap remeh seorang perempuan. Gitu ya? Mentang-mentang dia Walaupun dia ojol. bawa- Nah, ibarat kata gini. Kalau menurut gue ya, versi gue, customer itu adalah raja gitu. Jadi kalau lu merasa kurang enak dengan pelayanan si service si driver, lu ngomong aja. Sama ojolnya Iya itu? gini. Sama orangnya langsung? Ya, mbak, sorry mbak, bisa agak cepetan nggak? Loh, gue bisa. Kalau gue kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi, mas mau cepet atau sedang atau lambat? Gue kasih dia target begitu. Kalau dia bilang dia buru-buru, otomatis 80 km per jam gue hajar. Uduh. Iya dong. Karena gue pengen dia senang sama gue, sama pelayanan gue. Iya, iya. Tapi dari semua pengalaman ngojol yang paling menyenangkan, ada nggak yang terbekas gitu dalam kenangan gitu? Ih gila nih. Ya itu, yang pas gue dapet duit gede coy. Bagaimana itu Bekas banget. ceritanya? Gue pernah, itu di hari Jumat. Di hari Jumat, berkah ya? gue dapet orderan dari pasar festival. Pasar festival? Pasar festival. Itu Deket sini dong, deket rumah gue. Itu dapat orderan dari situ 30 nasi box. Gue pikir itu gosen ya, bukan GoFood, gosen. Nah begitu gue ngantarnya itu ke daerah Halim. Tapi gue ngechat terus gitu, Mbak mohon maaf ini di mana Halimnya, lewatnya mana? Gue lewatnya sono, Cawang, karena menurut dia itu kan lebih dekat lewat PGC. Akhirnya gue lewat tuh Cawang. Begitu stasiun Cawang hujan gede banget coy, basah lah gue. Terus gue buru-buru dong, gue kabarin dulu nih, karena handphone mau gue taruh kan. Mas mohon maaf nih, ini hujan gede banget, saya pakai jas hujan, jadi jangan telepon dulu, ntar saya angin gitu kan. Udah gue pakai jas hujan, itu makanan rapi gue bikin. Begitu gue nyampe di tempatnya, agak lama nih orangnya keluar, ternyata dia lagi meeting di dalam. Dalam hati, aduh lama amat ini gue kehujanan di luar, pan depannya kok hujan kan. Udah gue pakai jas hujan. Begitu dia keluar, berapa mbak? Ongkosnya 25.000. 25 cash bayarnya. Dia ngasih gue duit, gocapan 3. 25, gue kata gitu. Iya nggak apa-apa, ini buat mbak katanya. Oh, maksudnya apa nih? Gue kata gitu. Jumat berkah kata dia. Oh alhamdulillah dong ya. Dan saat itu adalah di mana anak gua nge-WA gua minta duit coy 150.000. Pas dong ya. Pas banget. Makanya kata gua alhamdulillah ya Allah, Allah denger doa gue. Anak gue kan waktu itu sekolahnya yang jahit-jahit tuh. Apaan? Sekolah Jahit jok. bukan. Maksudnya Jahit apaan sih? mobil. Apaan sih jurusan apa lu Jahit ini apaan? jahit-jahit? Kursus jahit lah. Bukan kursus jahit, coy. Sekolah semea yang jurusan ada jahit-jahitan begitu. Tata busana. Tata busana. Dia butuh beli bahan kan tuh. Mau besok harus ada duit 150.000. Ntar doain aja deh, mudah-mudahan dapet. Gua kata, Allah denger doanya. Iya kan? Gua langsung gemeteran tuh nerima duit pego. Iya. Ngapain Tapi lu, sebenarnya kan juga dari pelayanan ya. Bagaimanapun juga sabar gitu kan. Gue selalu berusaha, walaupun gue dapet customer yang tanda kutip gitu kan, ada ya. Ngeselin gitu. Udah gue diemin aja. Ini gimana? Tapi yang paling ngeselin ada nggak? Yang paling ngeselin? Ngeselin ada Kesel banget nih orang nih. Gue turunin orang ini Masa? jalan. Lu turunin kok. Untung bukan gue tuh bisa jadi ngeselin loh. Beneran lu turunin? Ya benar gue Bilang turunin. turun dah gitu. Karena dia tanda kutip kurang ajar. Kurang ajarnya gimana itu? Ya begitulah, pokoknya kurang ajar, tanda kutip karena ya. tahu gitu dia ya. perempuan kali ya yang ngebawa gitu ya. Nah itu juga sih sebenarnya mungkin bisa jadi cerita senang dan dukanya sebenarnya jadi seorang ya ojol. banyak sih jadi ojol mah suka dukanya. Yang simpel aja hujan panas kan. Tapi kalau temen-temen gitu, temen-temen perojolan gitu ya, itu ada yang sirik gak sih, Po? Ada yang kayak, ih orang udah artis banget nih, udah terkenal nih gitu. Ada nggak sih yang atau sih. yang enggak paling kayaknya bercanda bercanda masih aja? kurang duit lu katanya. Dalam hati lo nggak tahu, lo pikir gue terkenal tapi kan duit gue belum terkenal. Dipanggil TV aja masih ratusan ribu ya katanya. Orang kan taunya kan, wah udah masuk bener. TV tuh duitnya udah banyak Iya, gitu kan. iya. Ya amin mudah-mudahan gitu. Iya benar. Nah Mpok sebenarnya dari semua perjuangan kan bagaimanapun juga Mpok nih seorang ibu untuk berapa anak? 9. 9 orang. Semuanya ada tuh 9. Tinggal 6. 6. Yang lainnya? Meninggal keguguran. Yang keberapa itu? Yang keempat itu sebenarnya anak gue kembar 3.
Tapi dia gugur 2, yang satu masih bertahan di perut. Oh. Hidup sampai sekarang, alhamdulillah. 1 ya, yang satunya lagi. Yang satunya lagi yang nomor 8 tuh Nomor keguguran. 8 keguguran. Berarti sekarang 6. 6 sekarang. Nah, namanya ikut Po Alfa nih. Iya. Tinggal Po satu. Alfa lagi, Pak Po Ulfa, Alfa Pak lagi Ulfa, lu. Po Alfa. Aduh. Po Ulfa. Makanya Po biar Babai. biar gampang Po Babai aja ribet banget Iya. sih. Po Babai semuanya tinggal tuh bareng. Iya bareng. Ngikut. Ngikut. Katanya udah ada yang nikah ya satu. Ada satu Ngikut juga. ngikut. Udah punya cucu. Udah Punya cucu, guys. Gila. Yang panggil nenek dong. enggak lah, Panggil nenek apa? sembarangan. Apa panggilnya? Mami. Mami. Oh, nggak mau dipanggil nenek. Ya, soalnya itu anak gue manggil mami, lu tau gak? Yang 2 itu terakhir, sama cucu gue manggil mami. Tibangan gara-gara apa nonton Baby Shark, Mami Shark. Jadi gue dipanggil mami. Oh, mami. Dia nggak mau tua, saya. Karena Po Babai sekarang usianya berapa ya? 43 besok, bulan depan. Oh, 43 baru bulan depan. Baru Beda bulan 2 tahun depan. dah ya sama gue, kakak gue nih. Orang nanya-nanya, lu emang mau ngasih kado apa? Dia bisa jadi. Jadi yang ulang tahun dia udah berharap. Po, apa namanya? Kan kita tahu, mungkin kita akan kulik sedikit lah ya. Apa namanya? Pengen tahu ngulik. Po ini sebenarnya latar belakangnya keluarga dari mana gitu. Maksudnya siapa sih Po ini? Gitu. Gue tuh waktu ngeliat di TikTok tuh kayak ini orang nih siapa sih gitu kan, maksudnya cuma pintar nyanyi. Cuma gue penasaran gitu. Tapi lu nonton. Iya nonton gue, karena seru gitu kan. Cuma kan Po tuh maksudnya 9 orang anak, punya suami gitu kan. Asik-asik aja, damai-damai aja tuh hidup, enak gitu. Kok bisa? Ya gitu, enggak lah, sembilan setiap gitu. kehidupan kan pasti ada liku-liku, tapi ya udah nikmatin aja, jalanin, nikmatin, syukuri, udah begitu aja. Nggak pernah susah dong ya? Ya pernah, sampai bilang kalau pernah susah. Tapi kan waktu itu pernah dibilang katanya kena COVID, ya kan masuk wisma atlet lah ya. Nah sebelum-sebelumnya tuh ngapain aja Po? Apa kerjaannya? Maksudnya sampai ke titik terendahnya ada tuh Po? Ada lah. Contoh kemarin pas gue kena COVID aja itu, gue itu bener-bener, kita COVID itu jangan kata gue yang cuma tukang ojek, sama laki gue kan ojek juga kan. Orang kaya aja kan pada puyeng, bener nggak? Itu pas gue dikirim ke Wisma Atlet, itu gue nggak bawa duit seperak pun, gue nggak bawa duit. Nggak bawa duit karena nggak punya duit atau karena nggak punya duit. Di rumah, jadi gue di Wisma Atlet gue makan enak nih, ya kan? 3 kali sehari kita makan enak. Tapi gue mikirin di rumah, gue nggak tenang. Di rumah tuh anak gue nyusu apa enggak? Karena memang nggak ada duit. Yang ngurus suami dong berarti? Yang ngurus suami. Yang kecil-kecil juga yang ngurus suami. Dan waktu di Ambiar kemarin ya teman-teman, ada satu cerita dari Po Babai ini, pernah yang gimana nih? Makan mie gitu rame-rame bagaimana tuh? Pernah. Dulu itu mungkin lu pernah lihat ya yang namanya kerja kita. Pernah gak sih lu ngelihat orang yang bawa gesper di pinggir jalan? Itu gue pernah, bener-bener pernah gue jalanin. Pernah begitu? Yang gue cerita di Ambiar, gue jalan dari Pondok Gede sampai Kelapa Gading, pulang balik lagi jalan kaki. Jalan kaki? Itu pernah gue alamin. Yang cuman, ya kita nggak tentu ya, namanya orang dagang ya kan. Sama aja kayak sekarang gue ngojek pun sama kayak orang dagang. Kadang dapet, kadang enggak gitu. Di saat dimana gue bener-bener nggak punya duit, gue orangnya kalau pusing itu gue bebenah. Jadi gue ngapain gitu, tiba-tiba gue nemu ini duit nih. Pas gue nyapu tuh gue nemu duit. Nemu duit 1.500, gue inget banget waktu itu. Di rumah? Iya, di rumah. Itu ada, kan ada mie yang kecil-kecil tuh yang harga gope. Gue beli, gue masak. Cuman anak gue kan udah ngati ya. Mama nggak makan, kata dia gitu kan. Ya tetap, kita sebagai ibu itu harus pura-pura nutupin. Bahagia nah, ya. Gue nggak mau dong anak gue, walaupun gue apa sih namanya ya, dibilang kesiksa sih enggak gitu. Tapi gue nggak mau sampai anak gue tahu kesedihan gue tuh kayak apa, gue nggak mau. Biarin anak gue tahu kalau mamanya itu seorang ibu yang kuat, walaupun gue nggak kuat. Jadi gue nggak mau di depan anak gue, kadang kalau nangis gue lari ke kamar, gue nangis. Anak-anak nggak tahu ya? Nggak mau, gue nggak mau tahu. Tapi
ya mungkin anak itu kan punya feeling ya di saat emaknya, mama kenapa gitu kan. Tapi itu makan mie rame-rame itu. Rame-rame gue bagi. Nggak bisa beli nasi. Nggak bisa. Tapi memang Allah itu adil ya. Besoknya itu dia nurunin duit ke gue, entah dari tangan siapa. Tiba-tiba gue dapet duit. Nah, semenjak itu tuh gue berpikir, gue tuh bukannya nggak mau nabung. Mungkin orang berpikir, lah lu nggak punya tabungan gitu kan. Bukan nggak mau nabung. Apa yang mau ditabung? Orang pendapatan aja kecil, yang mau ditabung apa? Cuman saat ini gue udah mulai berpikir kalau gue udah harus punya tabungan, entah itu sedikit di saat yang gue bener-bener butuh, itu baru gue. Tapi ada anak yang sudah dewasa ya dan sudah berkeluarga. Gue tadi sempat dikasih lihat, nanti kita mungkin bisa tampilkan di sini, anaknya cantiknya luar biasa loh guys. Ya cantik banget, anak pertama dan anak kedua tuh cantik Aduh, banget. coy, gue ngambil tisu dulu. Iya, ambil tisu boleh deh. Cantik banget ternyata, dan anak-anaknya Po Baba itu sampai yang paling kecil ini cakep, ganteng. Emangnya cakep lu, anak kadang cakep. Iya, bener. Nah, dengan keadaan sekarang ini gitu ya, melihat semua ke belakang, dari susahnya, kesedihannya, apalagi yang Mpok inginkan, yang didoakan sama Mpok tuh apa gitu? Yang kayaknya jadi impiannya Mpok tuh apa nih? Sebenarnya gue nggak pengen ya, gue nggak pernah punya impian gue pengen jadi artis atau gimana, enggak. Gue cuman saat ini adalah gue impian gue ketemu Soimah kan udah tercapai, ya kan. Ya mudah-mudahan sih kalau Allah meridoi gue ada di dunia keartisan, alhamdulillah gitu kan. Tapi impian terbesar gue adalah untuk saat ini, gue cuman pengen melunasi utang-utang gue hidup tenang. Melunasi hutang-hutang dan hidup tenang gitu ya. Anak-anak sekolah sudah selesai semuanya? Masih ada satu yang SMP. SMP ya? Tapi yang lain kuliah-kuliah udah? Oh, gua nggak mampu buat nguliahin anak. Kadang ya itu dia tuh kesedihan gua di saat anak gua pengen kuliah gitu kan. Makanya gua bilang, ya yang cowok ini kan pengen buat kuliah ya. Yang cewek yang nomor 3 juga pengen. Ya udah, Dila abang kerja. Nanti kerja sambil kuliah. Mama mohon maaf, mama kagak bisa buat nguliahin. Kita buat makan aja susah. Makanya anak gue kerja itu gue nggak pernah minta gitu loh dari anak, tabung deh gitu. Lo mau beli lipen setip, lo mau ibarat kata lo buat dandan sendiri, ntar lo mau nabung buat kuliah, monggo. Gue cuman bisa doain sebagai orang tua, kalau gue nggak bisa biayain gitu. Itu udah per-peran gue ngomong sama anak. Ngomong langsung sama mereka. Ngomong langsung karena memang gue nggak mau bikin anak gue kecewa gitu loh. Ini lu harus paham, emak lu juga pendidikannya nggak ada karena memang ya begitu gitu loh. Lu harus paham, apalagi sekarang emak lu tuh cuma tukang ojek. Bukannya nggak bisa ya tukang ojek nguliahin anak ya, bukan nggak bisa, tapi faktor gue anak banyak, mesti ngidupin yang lain juga, jadi nggak bisa untuk nguliahin lu tuh nggak bisa. Iya, sebagai orang tua, ibu lah ya, Pok malu nggak sih? Punya profesi apa sekarang, atau susah banget lah ya hidup, apalagi anak-anak nggak bisa dikuliahkan gitu. Malu nggak Po? Atau mau terus berjuang, atau gimana perasaannya Po? Atau sebagai enggak. perempuan kan kadang-kadang suka yang gengsi lah gitu, ngeliat tetangga mungkin. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Gue nggak sama sekali nggak malu dengan kehidupan gue. Cuman mungkin lebih ke menyesal. Nyesalnya, ya itu gue nggak bisa, belum bisa ya, bukan nggak bisa, belum bisa membahagiakan anak-anak gue. Apa yang mereka mau itu belum bisa gue penuhin. Karena ya mungkin ada pernah di salah satu anak gue, mama si ini begini, sini gini. Gue harus jelasin ke anak gue, sini duduk. Jangan pernah bilang mama nggak adil sama anak. Beda, porsinya beda. Ini udah gede, harusnya begini, harus dikasih ini. Kenangan ini udah kecil, masih kecil, harus begini gitu. Gue sebagai ibu itu berusaha supaya anak gue jangan berpikir gue nggak adil, anak banyak ini. Mereka harus paham, anak banyak itu gue harus begini. Kayak adik lu, bulanannya lebih gede, ya dia nyusu. Anak gue kan kagak doyan. Kayak teh apa, orang susu yang murahan aja yang sasetan dia kagak mau. Mau diapain?
Oke. Jadi kitanya yang kudu pinter ngatur anak gitu loh. Iya. Jangan anak yang ngatur orang tua. Tapi ngaturnya pun harus ada bahasanya yang enak lah begitu ke anak. Tapi anak-anak nurut ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, melihat proses kehidupan. Karena kan kita kan namanya hidup tuh sebenarnya proses yang harus dinikmati. Ya, sebelum menuju ke mimpi gitu. Dalam proses kehidupan, apa hal yang paling disesali dari seorang Pok Babai? Hal yang paling gue sesalin? Mungkin gue nyesel kenapa dulu gue nggak sekolah ya. Gue nggak berjuang gitu loh. Mungkin kalau gue nggak, tapi hidup itu nggak perlu disesalin. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ke depannya kita mau jadi apa. Kalau gue mikir lagi, oh dulu coba kalau gue sekolah, mungkin gue kerja kantoran. Tapi kalau dulu gue sekolah, gue nggak bakal mungkin ketemu lu, nggak bakal mungkin ketemu Soimah, artis idola gue gitu kan. Jadi nggak ada yang gue nggak sesalin itu, semua itu gue jalanin aja. Nggak perlu disesalin, jalanin aja. Yang penting baik Betul. Yang penting baik. Nah, dengan viralnya Pok Babai kan sekarang ini kan pasti, wah udah ya banyaklah yang kenal Pok Babai melalui sosial media. Akhirnya kesempatan-kesempatan itu datang. Tadi dibilang salah satu mimpi tuh mau ketemu sama Mae, Betul. Soimah. Betul. Itu gimana itu ceritanya kok bisa ketemu sama Mae? Gue nggak tahu tuh ya. Apa ya coy namanya bahasanya? Dejapu kali ya. Gue nggak ngerti nih. Itu tuh gue dari dulu emang idolain dia. Gue seneng banget sama dia dari zaman gue sekolah itu. Seneng banget sama Mae. Seneng banget. Cablaknya itu loh ya kan. Nah, begitu kemarin gue kena COVID, gue ngalamin tuh entah dejapu, entah emang apa ya, hasrat keinginan gue gede apa, gue nggak ngerti deh pokoknya ya. Gue ngomong sama laki gue lagi sakit kan tuh, aku sakit. Sakit apa? COVID, gue kata gitu. Kaget laki gue kan, COVID gitu. Iya COVID. Oh, kamu jangan ngaco, bener COVID. Udah gue ke rumah sakit, dites, oke semua. Terus pulang, akhirnya sampai diputuskan gue positif. Dokter ngomong kan, ibu nanti dikirim ke rumah sakit ini atau ini gitu kan. Terus gue bilang sama laki gue, ntar mah aku dikirimnya Wisma Atlet, gue gitu ya. Elek, nih, ntar aku ke Wisma Atlet, terus aku terkenal nih di Wisma Atlet. Ntar aku masuk TV, ntar aku ketemu sama Soimah. Ngomong gitu? Ngomong begitu sama laki gue. Gue bilang, kamu tuh saking kepengennya ketemu sama Soimah sampai begitu banget gitu. Serius, orang aku kayaknya ngimpi apa? Apaan gue nggak ngerti gitu. Pokoknya gue udah membayangkan itu gitu loh. Pokoknya gue udah yakin banget kalau gue bakalan ketemu sama Mae. Akhirnya? Alhamdulillah ketemu cuy. Setelah si COVID itu ya? Nah, setelah diundang si ke COVID Indosiar. diundang ke Indosiar, alhamdulillah. Terus gimana itu waktu pertama kali ketemu sama? Gemeteran gue. Lu ketemu artis. Gue kan udah berapa kali tuh ketemu Mae. Tetep aja gue gemeteran. Anehnya kalau ketemu dia ngapa ya? Kalau ketemu artis yang lain, kayak gue ketemu artis nih, ketemu lu aja kan kayaknya biasa gitu ya. Enggak, maksudnya gue tetap di inian gue. Anjir, gue diundang nih sama Karen Delano gitu kan. Tapi kalau ketemu Mae, itu udah panas karena dingin. Memang ngefans banget. Nah, gue nggak ngerti idola deh. Lah. Pokoknya kalau ketemu dia tuh, kadang dia masih di sana, Soimah, Soimah itu, Soimah gitu. Kayaknya antara Nora dan bagaimana deh gitu. Lucu, gue tuh sebenarnya nggak tahu lo cerita ini ya. Gue nggak tahu cerita ini kalau Pok Babai itu sebenarnya idola banget sama Soimah, dan gue itu adalah personal stylistnya Soimah. Jadi setiap kali gue ketemu sama Soimah untuk ngedandanin dia gitu ya. Kalau Soimah nonton, coba dulu kesan nih. Lo ngomong apa sama Soimah? Mae. Tapi nggak, sebelum lo ngomong kemarin sempat ngucapin ulang tahunnya Mae itu lucu banget loh di TikTok ya. Lu waktu gua nonton, ini orang ngucapin ulang tahun ke Mae tapi marah-marah gitu, tapi lucu banget. Tapi kalau gue yakin Soimah nonton, dan di sini gue akan kasih tahu sama Soimah, Mae lu harus nonton ini. Kalau dia nonton nih pas persis di sini, coba Pok, lu ngomong apa sama Mae? Mae, makasih banyak Mae. Semua ini berkat lu. Tanpa lu juga gue nggak bakalan kayak gini. Iya, benar. Karena pasti ketemu sama Mae pasti kasih ujangan ya. Udah pasti, dia kan orangnya begitu ya. Lu tahu gak? Gue, anuan gue, apa sih namanya? Instagram gue.
Pan gue masuk TV nih pertama kali sama Mae. Pan Mae ngomong, "Ngepolo nih Po Babai." Gila langsung naik loh Instagram gue. Langsung naik. Iya, kata gue, ya Allah, Soima bener-bener. Pokoknya, Iya, bener. apa ya? Gue tuh di follow kan sama dia. Ih, gila lu, gue seneng banget. Gue sampai, woi gue di follow sama Soima, gue di follow sama Soima kayaknya. Tapi emang Mae itu adalah sosok semuanya sih ya, ibu, kakak, apa namanya, dan nggak pelit untuk berbagi apa namanya ilmu, berbagi experience lah, pengalamannya dia untuk bisa jadi sukses tuh. Gue juga banyak belajar banget dari Mae. Dan juga tadi seru banget nih teman-teman ya, dibilang kalau gue lihat sih kayaknya Po Alpha nih punya apa ya, energi positif lah ya di dalam dirinya Po Alpha, sehingga ntar ya dia bilang sama suami, ntar nih gue masuk Wisma Atlet, kayaknya dia udah yakin banget nih, iman ya, berarti kan ngomongnya sama iman dia sendiri, gue terkenal di Wisma Atlet, gue bakalan ketemu sama Soimah. Gue tuh kemarin tuh yang pas masuk pagi-pagi ambiar ketemu lu tuh. Kenapa? Itu gue kan kalau gue ngojek tuh ya, ini gue ngojek nih jalan nih, ke Mampang misalkan, atau gue mau ke kantor Gojek, gue kan selalu lewat tuh. Trans TV ya kan? Tendean tuh. Iya, langsung gue lewat, asal gue lewat. Ntar gue kesini ya, ntar gue masuk ya. Ngomong gitu di waktu ojek, ngomong sama gedungnya gitu? Iya, gue ngomong. Gue sama patung pancoran aja kalau gue jalan itu, gue selalu itu ngomong sama patung pancoran, permisi sama patung pancoran. Begitu udah belok tuh Trans TV ya kan? Woi, nanti satu saat gue kemari ya, satu saat gue kemari. Begitu kemarin gue diundang pagi-pagi ambiar, terus senengnya. Wih. Gue sampai ngomong sama laki gue ya. Kan laki gue nganterin nih gue nih ya, gue ngomong, Lek, akhirnya aku masuk ke sini, akhirnya aku nginjekin kaki di sini. Padahal gue pernah nganter makanan, nganter gosen ke situ. Pas gue masuk ke situ selalu, satu saat gue akan masuk ke studio sini, satu saat gue akan masuk. Tuh, ini sebenarnya salah satu inspirasi juga buat teman-teman semuanya yang lagi nonton gue ngobrol sama Po Babai ya di sini ya. Karena gue juga percaya tuh kayak begitu. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita doain waktu kita lagi lewat gitu ya, kita tinggal bilang gitu, ntar ya suatu saat gue punya mobil ini gitu ya. Jadi didoain sebenarnya, ya kan? Ya kita mana tahu, begitu gue ngomong malaikat lewat, kena dah lo. Terus tiba-tiba bilang, ntar di suatu saat gue dapat 5M, bum, langsung 5M. Amin, ya robbal alamin. Bagaimana itu? Mudah-mudahan ya gue doain, yuk doain nih pokoknya. Po Alpha mungkin tahun depan, Po Ulfa kayak tahun depan bakalan ini jadi milioner, amin. Nah kalau sampai kejadian jadi milioner, ya gue pengen tahu nih, Tuhan kasih kesempatan buat Po Babai, ya utang dilunasin semuanya. Nomor satu itu. Iya, nomor satu itu. Nomor satu. Nih kayaknya ada cerita ya di belakang utang. Emang banyak utang, Po, lu? Banyak banget. Bagaimana nih ceritanya kok bisa banyak utang? Ketipu. Sempat ketipu dulu. Sama? Ketipu sama seseorang lah. Tentang Ketipu, uang, pinjaman uang? Iya. Gue pertamanya awalnya ketipu, akhirnya mau nggak mau gue minjem. Yang lagi booming sekarang, gue pinjemin. Dan itu beberapa aplikasi lah banyak yang gue pinjem. Akhirnya gue kelibat utang, tapi alhamdulillah berkat doa semua saudara online gue bisa berkembang di media sosial, itu gue bayar sudah separohnya gue bayar. Oh gitu ya? Iya. Dan gue pengen tahu nih, ya kita buka-buka aja sekarang. Po Babai itu berapa utang yang harus dibayar sampai selesai? Kira-kira berapa itu? Gue pengen tahu tuh. Enggak, kadang orang kagak percaya coy, masa iya tukang ojek punya utang segitu banyak gitu kan. Gue punya utang semua 300 juta. Yang sisa harus dibayar? Yang sisanya, sisa 150-an. Oh, 150 juta yang pertama itu 150 udah kebayar? juta udah kebayar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari karena media sosial ini? Iya. Luar biasa, hebat! Ya makanya itulah gue selalu berterima kasih. Gue berharapnya selalu diingetin sama Allah buat berterima kasih ke semua saudara online gue di sosmed yang udah membantu gue doa, dukungan. Berkat mereka, tanpa mereka itu gue nggak akan mungkin bisa jadi pokoknya sekarang. Jangan pernah lupa lah sama orang-orang yang sampai sekarang ini bisa menjadikan kita siapa lah ya. Betul banget. Nah, Po, gue penasaran juga, itu duit banyak amat buat apaan? Minjem duit sampai 300 juta. Ditipu lah, pokoknya intinya ditipu lah. Nggak ngebutuhin duit banyak banget buat apaan? Sebenarnya nggak segitu banyak, awalnya nggak segitu banyak kan, Totalnya jadi
Nih gue misalkan gue punya utang nih sekian puluh gitu, 20 juta misalkan. Berkembang bunga. Berkembang. Jadi gue harus bayar yang ini, gue pinjem dulu dari sana. Gue harus bayar dulu, gue pinjem dari sana. Gue pinjem dari sana. Jadi gitu, gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Tapi nggak apa-apa. Dari situ kan sebenarnya punya semangat hidup ya. Betul banget. Bener nggak? Punya semangat hidup dan tanggung jawab. Karena paling tidak dari situ kan, wah ingat anak-anak nggak boleh terjadi apa-apa. Iya. Bener nggak? Nah, tadi tuh gue nanya apa sih awalnya tuh sebenarnya menuju ke sana. Apa namanya? Ya semualah. Udah punya nama, ketemu Soimah, ya kan? Oh tadi gue dengar cerita juga. Apa itu? Yang ketemu sama gue. Lu tahu dari itu bagaimana sih ceritanya? Ini juga lucu juga. Tapi lu jangan baper, coy. Apa gimana ceritanya coba. Jujur gue pengen tahu. Ngeri sedep. Pengen tahu gue. Gue lihat nih TikTok, ya kan? Gue lagi scroll, gue lihat nih muka lu kan ada di situ kan. Bacaan lu ngomong ya kan. Pakai gini. Kapan Tentang apa gue ngomong? Tentang Adinda Lesti. Oh jadi ngikutin itu juga? Oh iya dong, gue ngikutin. Terus lu sempet julid juga dong pasti kan? Julid sih enggak. Maksudnya kalau gua terbiasa nggak mau menilai orang dari luarnya. Jadi gua lihat dulu nih orang. Gua bilang, ini orang siapa sih komenin Lesti? Katanya segala anuan, gua kagak diundang sama si Lesti, ya kan? Gitu. Wih, hadiahnya dari ini gua lihat. Ini orang siapa sih? Gue sampai lihat Google lo, tahu gak tentang lo, Karen Delano, gue lihat. Oh, desainer, gitu kan. Stylist gue. Oh iya stylist, ya pokoknya yang begitu-begitu dah, yang fashion, ngurusin fashion. Ternyata, ternyata gimana itu? Gue kan gini. Lu kalau ketemu sama gue lu, ternyata gue ketemu di Ambiar. Nah waktu ketemu di Ambiar gimana itu lu? Pas gue langsung ngomong colek laki gue, anjay Lek, lu si Karen Delano. Gue demen nih kayak gini. Tapi sebenarnya ya itu kembali lagi ya dari cerita yang tadi tuh sebenarnya ini yang gue suka ya dari Po Babai yang mungkin kita bisa ambil dari dia gitu ya. Kita juga harus belajar dan diingetin lah sama Po Babai kalau kita bermimpi dan kita mau sesuatu boleh tuh kayak begitu karena harus kembali dari kita dan kita mengajak bawah alam sadar kita untuk gue mau ini nih gitu. Walaupun mungkin Po Babai tanpa sadar tuh dia begitu, tapi gue yakin dia punya keyakinan untuk berhasil. Dia punya keyakinan untuk maju sebenarnya. Makanya dia bilang, wah gue seneng banget sama Soimah, gue bakalan ketemu sama dia, gue bakalan terkenal nih, gitu. Ketemu. Lo baru cuma ngedadain gedung Trans TV, lo masuk ke gedung Trans TV. Lo baru ngejulitin gue, lo ketemu. Tapi bukan ngejulit ya, itu bahasa bukan ngejulit. Maksudnya penasaran. Nah, tapi sebenarnya ini yang paling gue suka ya dari poinnya di sini ya kita juga harus bisa belajar untuk ya senang sama diri sendiri dan keinginan sendiri gitu. Ya energi positifnya tuh jadi buahnya. Jadi gitu, kesannya kalau gue nih ya, diri gue yang tahu adalah gue. Yang harus mengatur diri gue adalah gue. Gue mau ke kanan, ya lu harus ikut ke kanan. Tapi kita kan punya otak dua nih, kanan kiri ya kan. Kalau sekiranya kita ke kanan salah, ini si kiri kudu ngingetin. Salah coy, beloknya kiri coy. Kayak begitu. Nah, gue tuh tahu banget ruang cerita Delano ini bersama dengan Po Babai pastinya ini menjadi jejak rekam media lah. Sampai 20 bahkan 30 tahun mendatang. Mungkin bisa jadi di saat kita udah nggak ada. Kan anak-anak nih yang kecil-kecil. Nah, di saat ini, di saat mungkin anak yang paling kecil Zain dan juga Abid ya. Abid dan Zain ya. Abid yang lebih gede lah ya. Abid yang gede. Nah, mereka di sini sebenarnya ada panggil dong ke sini dong. Panggil ke sini dong, duduk bareng sama kita. Aduh lucu-lucu banget ini anak-anaknya. I love them. Ganteng-ganteng banget dan nurut banget sama orang tuanya. Dan salah satunya yang paling kecil tuh huggable banget kayak huggable apa sih? Hah?
Hagebel apa sih? Itu yang diulek. Lu ulek terus pedes pakai rawit. Enggak, setahu gue kan humble. Kalau lu kan ngomongnya Humble hagebel itu kan gitu. apa namanya, rendah hati. Kalau hagebel tuh seneng Eh, dipeluk. sini. Sini sayang. Sini, Ini jangan dia. hagebel. Ini Abid. Ini Abid namanya. Halo Abid. Halo, Om. Sini duduk sini. Mana Zain? Mana adikmu? Zen mana Zen? Mana adikmu? Mana Zain? Oh, lagi di... Oh, iya. Nah, mungkin sekarang ini Pok bisa lihat ke kamera dan suatu saat nanti nih anak-anak ya seumuran Abid dan juga Zain, semualah anak-anak dari anak pertama sampai dari paling kecil, kalau nonton ini suatu hari nanti, Po Babai pengen ngomong apa buat anak-anak? Jangan pernah putus asa. Setiap apa yang kita mau pasti bisa kita wujudin. Asalkan kita tetap semangat, kita tetap optimis. Kalau itu semua bakalan terwujud. Itu pasti terwujud. Nah, ini dia. Ini dia yang paling kecil. Sini sayang, sini. Sini. Wah, ini juga aktif banget. Sini. Sini sayang. Aduh, sini. Nah, ini dia yang paling kecil. Ganteng-ganteng banget tuh. Tuh. Kalian sayang sama mama dong? Tuh ditanya Sayang. dulu, Sayang ditanya dulu. Sayang sama mama nggak? Sayang sama Nih, mama nggak? Zen sayang nggak sama mami? Sayang. Sayang. Coba bilang sayang sama mami gitu. Sayang. Ngomong dong sama mami. Abid sayang mami begitu ngomongnya. Coba. Sayang nggak? Abid sayang mami. Ini juga sayang sama mami. Ini umur 3 tahun ya? Mau 3 tahun Mau besok 3 bulan tahun November. besok ini ya. Ini aktif banget waktu kemarin di studionya pagi-pagi Ambil nggak begini ya. Enggak, nih. Sama Tante Dewi itu kayak pelukan ini ya. Aduh. Dia tahu orang dia. Tahu orang ya. Kalau di sini maunya main melulu dia. Iya. Tadi pesan buat anak-anak udah jadi luar biasa. Nah, tapi mungkin di sini juga suami juga nonton, ngomong dong sama suami tercinta apa? Kalau ini kan pasti kan tuanya bersama dong. Insya Allah. Amin ya robbal Gak ada alamin. rencana pisah dong, Po? Kan ya mudah-mudahan dipisahin cuman sama Allah yang pisahin. Amin. Nah, kalau suami nonton, coba anggap aja itu kamera tuh kepala suami gitu ya kan. Coba mau ngomong apa? Aku cuman pengen kamu nemenin aku sampai aku nggak bernyawa. Oh, ini ada suara cinta ya? Nggak sih, suara cinta. Tapi cinta banget dong sama suami dong. Ya bukan cinta, tapi memiliki, gitu. Apa ya? Gue cuman pengen laki gue tuh saat ini laki gue ngerti banget. Dia memperlakukan gue kayak ratu gitu, kayak perempuan sesungguhnya harus diperlakukan seperti apa gitu. Gue cuma pengen dia nggak berubah. Apapun yang terjadi sama diri gue, jangan pernah berubah. Aduh, gue jadi nangis tuh sih. Wow, ini ada energi sayang dan cinta luar biasa dari Pok Babai. Dari Pok Babai buat suaminya dan juga anak-anak. Terima kasih ya, Pok. Sama-sama. Pengen banget sebenarnya lebih mengenal keluarganya Pok Babai. Dari sini sebenarnya kita belajar ya, bahwa kalau aku tuh tahu, Pok, kita tuh tidak bisa menilai diri kita kecil. Ya, dengan kita diberikan hidup sama Tuhan aja ini udah anugerah. Tinggal bagaimana kita memakainya. Betul banget. Bener gak? Betul banget. Dan memanfaatkannya. Karena Tuhan dan cinta tidak pernah salah. Iya nggak? Kekuatan cinta, kekuatan anugerah dari Tuhan itu pasti baik. Tinggal bagaimana kita ngejalaninnya. Di sini ada semangat dari Mpok Babai buat kita semuanya. Ya, jadi buat teman-teman yang masih merasa kecil, kayaknya nggak mampu, mau kayaknya udah berhenti aja. Mpok Babai nggak mau berhenti, ya kan? Dia main media sosial sendiri, belajarnya cuma sekali, tapi dia terusin mau belajar terus. Intinya jangan nyerah sebelum lu coba. Nggak, jangan nyerah sebelum coba, ya kan? Jadi hidup ini dipakai semaksimal mungkin. Betul banget. Bener gak? Yang penting kita berbuat baik ya, Pak. Wah. Insya Allah sih kalau kita berbuat baik pasti adalah balasan untuk kita yang lebih baik berkali-kali lipat dari itu. Amin.
Pokoknya doa terbaik buat Po Babai. Amin ya Allah. Buat semua anak-anaknya. Gue sih percaya nih anak-anak pasti jadi orang-orang hebat. Amin ya Allah. Amin. Suatu hari amin, nanti ya Allah. menjadi anak-anak yang Dia penuh berkah. betah banget. Betah banget ya. Penuh berkah buat orang tuanya ya. Amin, Jadi jagain mama papa, jagain semuanya. Pokoknya mereka jadi orang hebat. Po Babai tinggal tuanya enak tidur. Amin ya Allah. Amin. Amin. Bener ya gak? Rabbal Alamin. Kalau gue sih, gue yakin nih 20 tahun dari sekarang pasti Po Babai punya villa. Cielah, Amin, ya Rabbal di Bali Alamin. cuma tidur doang. Bener gak? Karena anak-anak udah sukses semuanya. Amin ya Allah. Amin, amin. Terima kasih ya, Po. Sama-sama. Buat waktunya, terima kasih karena aku pun belajar dari Po. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Pokoknya Po harus berhasil, harus jadi Amin. perempuan hebat, Amin, jadi ya Allah, orang yang amin. memberikan inspirasi luar Amin, biasa amin, buat amin. banyak orang. Amin. Terima kasih, Po. Thank Sama-sama. you. Makasih banyak. Thank you.